Bapak, Ibu sekalian, salam sehat untuk kita semua. Materi kali ini berjudul Ragam Strategi Manajemen Kelas dari modul 1 Memahami Murid. Sumber materi ini berasal dari platform Merdeka Mengajar dengan topik penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid PAUD, modul yang pertama dengan judul Ragam Strategi Manajemen Kelas. Hal baru yang kami pelajari, manajemen kelas yang baik akan mengoptimalkan proses belajar yang baik ya untuk murid. Kemudian manajemen kelas merupakan usaha. Ini adalah usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Jadi manajemen kelas ini merupakan rencana usaha oleh guru sebagai manajer dan bisa bekerja sama dengan murid-murid agar suasana pembelajaran di kelas ini menyenangkan dan efektif, sehingga ketercapaian belajarnya pun menjadi meningkat. 5 elemen sikap sebagai prinsip pelaksanaan manajemen kelas yang baik oleh Swift dan Spivak, yaitu yang pertama, hubungan individu guru dan murid yang erat. Ya, pada kurikulum Merdeka ini guru adalah sebagai fasilitator. Nah, ini akan lebih menempatkan posisi guru sebagai rekan belajar, teman belajar, sahabat belajar. Guru bukanlah satu-satunya sumber utama materi. Ya, guru dapat bekerja sama dengan murid dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Guru menjadi teladan yang baik, ya baik dalam perkataan, sikap, bahkan maupun dalam pengerjaan proyek-proyek sehari-hari. Kemudian yang ketiga, budaya disiplin positif. Ini juga dapat disepakati dalam bentuk tata tertib di kelas, beberapa poin-poin penting, tidak terlalu banyak, agar kelas tersebut dapat berjalan dengan lancar. Keyakinan di kelas. Dan jadi murid meyakini bahwa guru adalah rekan, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam kodrat belajarnya dan juga kodrat uh, dirinya dalam kehidupannya. Yang kelima, murid memiliki pengendalian diri dari dalam. Nah, ini yang penting. Motivasi dari dalam diri murid itu yang perlu ditumbuhkan, ya. Bukan hanya murid mengerjakan sesuatu karena takut akan guru, tetapi memang murid memiliki motivasi dari dalam. Kemudian, strategi manajemen kelas yang pertama adalah melibatkan murid. Guru melibatkan murid dalam proses belajar untuk menumbuhkan rasa kepemilikan dalam belajar dan mendorong terciptanya disiplin dari dalam diri murid. Saat murid memiliki uh, kelas atau suasana kelas tersebut, suasana belajar, maka uh, proses belajarnya akan berlangsung lebih optimal. Ya, seperti saat kita memiliki sesuatu barang, pasti kita akan menggunakan, memanfaatkan barang tersebut dengan rasa percaya dan nyaman. Ya, berbeda dengan saat kita pinjam. Jadi jangan sampai murid yang saat datang ke kelas seperti pengunjung di di sebuah restoran atau pengunjung kantor, ya bahkan harus begini begitu dan sebagainya. Maka kelas belajar akan tampak kaku dan kurang menyenangkan. Kemudian strategi yang kedua adalah pengaturan tata ruang kelas. Ini warga belajar dapat bekerja sama dalam mengatur tata ruang kelas. Misalnya letak bangku, ya, membentuk pola tertentu pada minggu tertentu, kemudian letak eh, papan pengumuman, ya, penempelan-penempelan hasil karya, jadwal, eh, kemudian tata tertib kelas, ya, dan lain-lain. Semua dapat diatur bersama-sama sehingga eh, kelas tersebut dapat rasa kebersamaannya tinggi antara guru dengan murid. Kemudian eh, murid menyenangi melaksanakan tata tertib, kesepakatan dan sebagainya karena berasal dari pendapat dan pandangan mereka juga.
Kemudian yang ketiga, hubungan positif antar guru dan murid. Nah, tempatkanlah guru dalam 5 posisi kontrol, ya, yaitu sebagai manajer kelas, kemudian buka ruang kepercayaan dan empati saat murid melakukan kesalahan, lalu bantu mereka menemukan solusi atas permasalahannya, kemudian berikan apresiasi yang tepat atas semua pencapaian murid. Nah, inilah hubungan positif dan kontrol guru dan murid yang perlu dilakukan agar murid memiliki keyakinan dan kenyamanan dalam tumbuh dan kembang belajarnya. Yang keempat, kesepakatan kelas. Buat beberapa kesepakatan bersama murid untuk membantu kelancaran proses belajar di kelas. Misalnya, kesepakatan dalam berbicara, kesepakatan dalam mengajukan pendapat, kesepakatan dalam mengerjakan proyek, dan jangan terlalu banyak kesepakatan. Beberapa poin penting saja sudah cukup. Yang kelima, pengelompokan kelas. Kelas dapat dikelompokkan untuk mengoptimalkan peran sesuai tingkat kesiapan belajar masing-masing. Apakah kelompok itu akan disusun berdasarkan kesiapan anak-anak yang sama atau kesiapan anak-anak yang berbeda level, ya, atau yang campuran, tergantung identifikasi kelas yang dilakukan oleh guru. Ya, intinya pengelompokan kelas ini dilakukan untuk mengoptimalkan tidak hanya peran sesuai tingkat kesiapan, tetapi juga pembagian tugas dari masing-masing anggota kelompok. Ya, ada murid yang menulis, ada murid yang mempresentasikan, ada murid yang menganalisa dan mengumpulkan informasi. Pesan utama dalam materi ini adalah guru merupakan atau adalah manajer kelas yang tugas utamanya adalah membuat suasana kelas menyenangkan dalam belajar. Dan jangan lupa guru memiliki anggota manajer, ya, yaitu murid. Semuanya adalah warga belajar yang saling bekerja sama. Dalam hal ini guru sebagai inisiator ataupun juga sebagai fasilitator. Mudah-mudahan strategi kelas ini, manajemen kelas ini dapat bermanfaat bagi kita. Saya sangat merekomendasikan topik ini untuk dipelajari di platform Merdeka Mengajar. Unduh atau akses langsung dari laman resmi dari Kemendikbudristek melalui akun belajar ID masing-masing. Demikian berbagi dan beraksi yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu Guru. Dalam mendukung kegiatan ini, silahkan mengikuti komunitas Merdeka Mengajar kami, yaitu TBM Taman Eden Jimbaran, dan presentasi materi-materi kurikulum Merdeka melalui channel YouTube Pencari Edukasi 21. Saya Ida Baguswardana, Ketua PKBM Taman Eden Jimbaran. Semangat belajar, Bapak dan Ibu Guru sekalian.